Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari tugas kelompok kami yang berjudul Dudukan Fungsi Akal dan Wahyu dalam Memahami Islam untuk memenuhi mata kuliah Islam dan IPTEX Universitas Muhammadiyah Surakarta. Baik, sebelum melakukan presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Hai, nama saya Aji. Halo guys, saya Farhan. Halo, saya Dana. Halo, saya Fatma. Halo, saya Rama. Halo, saya Yus. Baik, yang pertama adalah pengertian wahyu. Secara bahasa, wahyu berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti memberikan isyarat atau pemberitahuan dengan cepat dan tersembunyi. Sedangkan secara istilah, wahyu adalah petunjuk dari Allah yang diturunkan hanya kepada para nabi dan rasul melalui mimpi dan sebagainya. Selanjutnya adalah fungsi wahyu. Fungsi wahyu adalah memberikan informasi kepada manusia, dalam arti wahyu memberitahukan kepada manusia tentang cara berterima kasih kepada Sang Pencipta, menyempurnakan akal sehingga mengetahui mana yang baik dan buruk. Selain itu, juga menjelaskan perincian pahala dan hukuman yang diterima oleh manusia di akhirat kelak. Pengertian akal. Akal berasal dari bahasa Arab, al-aql, yang dalam bentuk kata benda. Al-Quran hanya membawa bentuk kata kerjanya. Akalu dalam satu ayat, takilun 24 ayat, nakil satu ayat, yakiluha satu ayat, dan yakilukun 22 ayat. Kata-kata itu kadang dalam arti faham dan mengerti. Akal adalah peralatan manusia yang memiliki fungsi untuk membedakan yang salah dan yang benar, serta menganalisis sesuatu yang kemampuannya sangat luas. Dan yang selanjutnya adalah fungsi akal, yang mana yang pertama adalah sebagai tolak ukur antara kebenaran dan kebatilan. Yang kedua, sebagai alat untuk menemukan solusi ketika permasalahan datang. Yang terakhir adalah sebagai alat untuk mencerna berbagai hal dengan cara tingkah laku yang benar. Yang selanjutnya yaitu akan membahas fungsi dan kedudukan wahyu dalam memahami Islam. Wahyu sebagai dasar dan sumber ajaran Islam. Seluruh pemahaman dan pengamalan ajaran Islam harus dirujukkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pemahaman dan pengamalan ajaran Islam tanpa merujuk kepada Al-Quran dan Al-Sunnah adalah tidak dapat dibenarkan. Yang kedua, wahyu sebagai landasan etik, karena wahyu itu akan dapat berfungsi bila akal difungsikan untuk memahami. Maka akal sebagai alat untuk memahami Islam atau wahyu harus dibimbing oleh wahyu itu sendiri, agar hasil pemahamannya benar dan pengamalannya pun menjadi benar. Akal tidak boleh menyimpang dari prinsip-prinsip etik yang diajarkan oleh wahyu. Baik, selanjutnya ada kebenaran wahyu. Al-Quran langsung ditulis semasa wahyu itu diturunkan dan dibukukan di masa awal Islam. Hanya beberapa waktu setelah Rasul Allah wafat atau masa Khalifah Abu Bakar. Nah, sedangkan Al-Hadis atau Al-Sunnah baru dibukukan pada abad kedua Hijriah atau masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Nah, selanjutnya bagaimana nilai kebenaran wahyu tersebut? Nilai kebenaran wahyu adalah mutlak. Wahyu sebagai firman Allah yang disampaikan kepada Nabi atau Rasulullah baik secara lafzi atau langsung berupa Al-Quran maupun secara maknawi maupun irsyadi atau secara tidak langsung berupa Al-Hadis atau Al-Sunnah. Atas dasar itu, Islam mengajarkan untuk memahami dan mengamalkan dinul Islam dengan rujukan yang jelas, dengan cara ijtihad atau minimal ittiba, dan melarang bertaklid. Ijtihad artinya mencurahkan segala kemampuan akal untuk memahami wahyu dengan bimbingan niat ibadah dan ikhlas lillahi ta'ala, dan didukung dengan perangkat dan persyaratan yang memadai. Sedangkan ittiba adalah mengikuti hasil pemikiran atau pendapat orang lain dengan berusaha kritis dan memahami dasar dalilnya. Sementara taklid adalah mengikuti pendapat atau hasil pemikiran orang lain secara membabi buta, memutlakan kebenaran yang relatif,
atau taklid adalah tidak dibenarkan, sebagaimana tidak dibenarkannya merelatifkan atau bahkan menentang kebenaran yang mutlak atau ilhad atau inkar. Selanjutnya ada kebenaran akal. Akal bersifat tentatif, temporal, dan relatif, sehingga hasil kerja akal diperlukan adanya koreksi, perubahan, dan penyempurnaan terus-menerus. Oleh karenanya, taklid buta terhadap hasil pemikiran seseorang atau ulama dalam memahami Islam termasuk perbuatan yang dihindarkan dalam Islam. Hubungan akal dan wahyu. Hubungan akal dan wahyu yaitu meletakkan akal dan wahyu secara fungsional akan lebih tepat dibandingkan struktural, karena bagaimanapun juga akal memiliki fungsi sebagai alat untuk memahami wahyu, dan wahyu itu sendiri untuk dapat dijadikan petunjuk dan pedoman kehidupan manusia harus melibatkan akal untuk memahami dan menjabarkan secara praktis. Kedudukan antara wahyu dan akal. Kedudukan antara wahyu dan akal dalam Islam sama-sama sangat penting, karena Islam tak akan terlihat sempurna jika tak ada wahyu maupun akal, dan kedua hal ini sangat berpengaruh. Dalam segala hal dalam Islam dapat dilihat dalam hukum Islam antara akal dan wahyu. Ibarat penyeimbang, andai ketika hukum Islam berbicara yang identik dengan wahyu, maka akal akan segera menerima dan mengambil kesimpulan bahwa hal tersebut sesuai akan suatu tindakan yang terkena hukum tersebut, karena sesungguhnya akal dan wahyu itu memiliki kesamaan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kalau wahyu hanya untuk orang-orang tertentu yang mendapatkannya tanpa seorang pun yang mengetahuinya, dan akal adalah hadiah terindah bagi setiap manusia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.